Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat bulan Februari ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya bawakan firman yang terambil dari Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Kamu harus berjalan dalam segala jalan yang telah Yahweh Elohimmu perintahkan kepadamu, supaya kamu dapat hidup dan hal itu baik bagimu, dan kamu akan lanjut umur di negeri yang akan kamu miliki. Ditegaskan di sini bahwa harus berjalan dalam segala jalan yang telah Yahweh Elohim perintahkan kepada kita. Hari ini saya berikan temanya, lakukan perintah Yahweh. Sekali lagi, lakukan perintah Yahweh. Ada banyak hal perintah Yahweh yang harus kita lakukan, dan tentunya kita melakukannya ada maksudnya, ada tujuannya. Di dunia ini ada banyak aturan atau perintah, baik di dalam negara, dalam dunia pendidikan, perusahaan, dan wajib dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam bidang-bidang tersebut. Nah, seringkali manusia lebih taat pada aturan manusia daripada perintah Yahweh. Ini ditegaskan tadi, kamu harus berjalan dalam segala jalan yang telah Yahweh perintahkan kepadamu, supaya kamu dapat hidup dalam hal itu baik bagimu, dan kamu akan lanjut umur di negeri yang akan kamu miliki. Ketika melakukan perintah Yahweh, kita diberikan hidup, diberikan umur panjang. Nah, pada kesempatan ini, di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-15, 21 dan 22, dikatakan demikian. Dan Yahweh berfirman kepada Musa, mengapa engkau berteriak-teriak kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel, dan biarlah mereka maju terus. Ayat 16-nya, namun engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut itu, dan belahlah, dan biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dengan kering dasarnya. Di ayat yang ke-21 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Yahweh menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang kuat semalam-malaman, dan dia membuat laut itu menjadi tanah kering dan air itu terbelah. Ayat 22, dan masuklah Bani Israel itu ke tengah-tengah laut di atas tanah kering, dan air itulah tembok bagi mereka dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Kita perhatikan di sini, secara akal pikiran tidak mungkin bisa laut dibelah karena laut itu luas dan dalam. Tetapi firman Yahweh kepada Musa, ulurkan tongkatmu, pukulkan ke laut itu. Musa taat melakukan apa yang Yahweh perintahkan, dan terjadi hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bagaimana laut itu terbelah dua. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, apa saja perintah Yahweh yang harus kita lakukan, dan apa untungnya kita melakukan? Yang pertama-tama,
kita harus mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Di Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Untungnya kalau kita mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita, kita berkenan kepada Yahweh, dijamin pasti masuk surga. Jadi kasih itu vertikal, horizontal. Jadi salib itulah vertikal dan horizontal itu tadi. Jadi kita diperintahkan mengasihi Yahweh dan mengasihi sesama. Dan dalam dua hukum inilah tercakup seluruh hukum Taurat. Berikutnya, apalagi perintah Yahweh yang harus kita lakukan? Ditegaskan, jangan hatimu gelisah dan takut. Di zaman sekarang ini, begitu banyak manusia gelisah dan takut, artinya takut tidak bisa berhasil, gelisah karena berkat semakin sulit, sementara pekerjaan makin sulit dan juga usaha makin sulit, sehingga yang muncul adalah ketakutan, kegelisahan. Jadi kita nggak boleh takut, nggak boleh gelisah. Apa untungnya kalau kita tidak gelisah dan tidak takut? Ada damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, Aku meninggalkan damai sejahteraku kepadamu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau hati kita tenang, damai, maka tubuh kita juga sehat. Sekarang kenapa banyak orang takut atau kenapa banyak orang sakit? Karena hatinya gelisah, hatinya bimbang, cemas. Padahal dia anak Tuhan, padahal sudah milik daripada Tuhan Yesus. Itu sama dengan meragukan kemahakuasaan daripada Yahweh itu. Jadi sekali lagi diperintahkan kepada kita tidak boleh takut dan gelisah. Harus selalu ada damai sejahtera. Punya uang, tidak punya uang, tetap damai sejahtera. Dihargai orang, tidak dihargai orang, tetap damai sejahtera. Dikucilin orang, tetap kita ada damai sejahtera. Karena apa? Itulah buktinya ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Berikutnya apa perintah daripada Yahweh harus kita lakukan? Kita harus tebarkan jala sesuai dengan perintah Yesua atau perintah Yahweh. Artinya kita harus bekerja. Untungnya kita dapat ikan yang banyak. Sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid Yesus Hamasiah dalam Yohanes pasal 21 ayat 3-6 dan 11, bagaimana Petrus dan murid-murid yang lain menebarkan jala sepanjang malam tapi tidak dapat satu ekor pun ikan. Pertanyaannya, apakah di danau itu tidak ada ikan? Banyak ikan. Tapi kenapa mereka tidak dapat ikan? Tidak diperintahkan oleh Yesua Hamasiah. Tetapi ketika pagi-pagi Yesua muncul di tepi pantai itu, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu itu, mereka tebarkan, maka dapat 153 ekor. Itu di ayat 11 dikatakan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, tanya dulu sama Yahweh itu, boleh nggak aku kerjakan ini? Dengar dulu firman Yahweh, setelah dengar firman Yahweh seperti Musa tadi, baru lakukan. Jangan lakukan dulu, udah gagal, baru tanya kepada Yahweh. Kenapa aku gagal? Kalau Yahweh jawab, aku nggak suruh kau pergi, aku nggak suruh kau lakukan itu. Makanya kita sering mengalami kegagalan karena kita tidak melangkah dengan pesuruh atau petunjuk daripada Yahweh yang jelas. Sebagaimana tadi saya jelaskan,
tebarkan jalamu sebelah kanan perahu itu. Coba kalau murid-murid Yesua tebarkan ke sebelah kiri, maka nggak mungkin dapat ikan 153 ekor tadi. Jadi, biarkanlah kita menebarkan jala, bekerja sesuai dengan perintah Yahweh. Kalau ada pekerjaanmu yang tidak sesuai dengan firman Yahweh, engkau tinggalkan, ganti pekerjaan, sekalipun mungkin hasilnya cuma sedikit, daripada gajimu besar, tapi itu adalah pekerjaan yang bertentangan dengan firman Yahweh. Misalkan jual narkoba, minuman keras, atau menjalankan uang, itu bertentangan dengan firman Yahweh. Engkau harus tinggalkan. Kerjakan apa yang berkenan kepada Yahweh sehingga engkau semakin berkati. Berikutnya, apa perintah Yahweh yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh bersungut-sungut atau ngomel dalam menjalani hidup kita, apakah itu yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, dalam Bilangan pasal 14 ayat 26-31, Yahweh tegaskan yang bisa masuk asli dari Mesir ke tanah Kanaan hanya 2 orang, Yesua dan Kaleb. Musa sendiri tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Selalu bersungut-sungut, selalu ngomel-ngomel. Situasi dunia yang sekarang ini, kita dipancing untuk ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Agar apa? Agar iblis mempengaruhi pikiran hatimu dan supaya engkau tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena orang yang ngomel-ngomel, bersungut-sungut, tidak mungkin bisa masuk surga. Jadi apapun kesulitanmu, perintah Yahweh katakan tadi, jangan bersungut-sungut atau jangan ngomel, supaya engkau bisa masuk dalam kerajaan surga. Berikutnya, apalagi perintah Yahweh, kita harus cari kerajaan Elohim setiap hari, yaitu doa dan penyembahan, dan kebenarannya, yaitu firman Yahweh. Bangun pagi engkau doa dan penyembahan. Tuhan Yesus katakan, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Yang saya paling enggak habis pikir, orang pegang handphone bisa berjam-jam, tapi doa dan penyembahan hanya 5 menit, 10 menit sudah selesai. Aneh, tapi nyata. Ini detik-detik menjelang kedatangan Yesus HaMasiah, engkau harus banyak mencari kerajaan Elohim. Doa dan penyembahan, tingkatkan doamu. Jika engkau doa dan penyembahan dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam firman Yahweh, apa untungnya Bapa di surga menyediakan makan, minum, dan pakaianmu. Itu di dalam Matius pasal 6 ayat 31-34. Kalau burung di udara dipelihara, ya, rumput-rumput dipelihara, dan kita sebagai anak-anak daripada Bapa di surga itu pasti dipelihara. Tapi cari dahulu perintahnya, cari dahulu kerajaan Elohim. Bersekutu dulu dengan Yahweh itu, doa dan penyembahan, baca firman, renungkan. Engkau yakin setelah engkau selesai berdoa akan ada mujizat bagimu. Jadi jangan dahulukan bekerja dulu, baru nanti sisa waktumu malam hari udah ngantuk-ngantuk baru doa, baru baca firman sampai ketiduran baca Alkitab. Enggak berkenan kepada Yahweh, enggak mungkin disediakan makan, minum, dan pakaianmu. Tapi jika bangun pagi engkau prioritaskan dia dulu, maka dia menyediakan makan, minum, dan pakaianmu. Yang berikutnya, apalagi perintah Yahweh yang harus kita lakukan? Kita harus siap sangkal diri, pikul salib, dan siap mati karena mengikut Yesua. Untungnya kita pasti selamat. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24-25. Di akhir zaman ini ada banyak orang meninggalkan iman demi pekerjaan, demi jabatan, demi cinta pasangan hidup. Bertobatlah engkau. Jangan kau pikir kalau jabatanmu, uangmu bisa menolong engkau supaya bisa masuk surga. Tidak.
Jadi kita harus sangkal diri, artinya siap dihina, direndahkan, bahkan siap mati karena mengikut Yeshua HaMashiach. Untungnya pasti selamat, bukan mudah-mudahan. Itu kata Tuhan Yesus di dalam Matius 16 ayat 24-25 tadi. Yang berikutnya, apa perintah Yesus yang harus kita lakukan? Kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Untungnya kalau kita dipenuhi Roh Kudus setiap saat, maka kita punya guru yang ajaib. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, Aku memberikan penghibur yaitu Roh Kudus kepadamu. Dia akan mengajari kamu apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan firman-Ku. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Betapa beruntungnya kita punya Roh Kudus. Jadi kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat supaya kita punya kuasa menginjak ular dan kalajengking, mendoakan orang sakit menjadi sembuh karena ada kuasa di dalam diri kita. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, ada kuasa dalam diri kita. Maka kalau engkau benar-benar dipenuhi Roh Kudus, engkau punya kuasa dapat mengusir segala roh jahat, baik di dalam dirimu, kepada orang lain, di rumahmu, di tempat pekerjaanmu, dimanapun engkau diberikan otoritas itu. Yang berikutnya, kita harus makan daging Yeshua dan minum darah Yeshua setiap hari. Dan untungnya kalau kita makan daging Yeshua dan minum darah Yeshua, kita dibangkitkan pada akhir zaman dan dapat hidup yang kekal. Itu dalam Yohanes pasal 6 ayat 54-55. Apa itu daging Yeshua? Adalah firman Yahweh. Karena firman itu adalah Yahweh dan firman itu berubah jadi manusia dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Jadi kita harus makan firman itu tiap hari, daging Yeshua, minum darah Yeshua, itulah urapan Roh Kudus sehingga kita berkemenangan. Jadi lakukanlah perintah Yahweh itu, maka untungmu sangat besar kalau melakukan perintah Yahweh. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMashiach, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, pemeliharaanmu, firmanmu yang sudah mengingatkan kami agar kami taat kepada perintahmu, dan ada untung yang besar yang kami alami jika melakukan perintah Yahweh. Berkati anak-anakmu, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, baik juga anak-anak, supaya dengarkan firman Yahweh dan lakukan perintah Yahweh, maka ada untung yang besar yang mereka alami. Terima kasih, berkati hamba-hambamu, gerejamu, persatukan semua bangsa dan negara kami, jagai semuanya supaya aman dan tentram. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.